Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Spesial malam ini saya akan bahas tentang slow food. Slow food. Mungkin teman-teman masih merasa asing ya dengan istilah ini. Slow food kebalikan dari fast food. Nah, kalau fast food saya yakin teman-teman sudah familiar semua. Jika fast food adalah makanan yang siap saji, maka slow food merupakan makanan yang tidak siap saji. Jika fast food enak di lidah tetapi tidak sehat di badan, maka slow food tidak hanya enak dan nyaman di lidah, tetapi juga segar dan menyehatkan badan. Jika fast food yang sesungguhnya adalah junk food, yaitu makanan sampah yang disebarkan ke seluruh dunia dengan gerakan menyeragamkan selera makan masyarakat dunia, maka slow food muncul sebagai gerakan perlawanan terhadapnya, yaitu menganeka-ragamkan kembali selera makan masyarakat dunia dengan mengembangkan makanan tradisional yang ada di lokal-lokal semua negara. Sehingga slow food tegas menjadi gerakan memakan makanan tidak siap saji yang bertumpu pada 3 prinsip sebagai praktek dan pengembangannya, yaitu good, clean, and fair. Good berarti baik, artinya makanannya harus sehat, higienis, bersih, dan uh, diambil dari budaya lokal. Nah, kalau di wilayah saya, Kabupaten Sumeneb, ada makanan baru-baru ini digemari, baru nyadar masyarakat menggemarinya kembali, yaitu makanan daun kelor. Sempat diteliti ternyata daun kelor proteinnya lebih tinggi dari daging, kalsiumnya lebih tinggi dari susu, potasiumnya lebih tinggi dari pisang, vitamin C-nya lebih tinggi dari jeruk, dan zat besinya lebih tinggi dari bayam. Nah, makanan ini jelas masuk kategori slow food pada prinsip yang pertama, good. Nah, kemudian prinsip yang kedua, clean. Clean berarti tidak hanya bersih, segar, uh, tetapi juga bebas dari bahan kimia. Nah, kalau contoh yang diambil adalah makanan daun kelor, maka pohon kelornya mulai dari penanaman hingga pemeliharaannya harus bebas bahan kimia. Tidak boleh pakai insektisida, segala macam. Nah, baru itu masuk kategori clean. Kalau contoh yang diambil seperti makanan ayam, ayam harus dipilih dari ayam kampung. Tidak boleh ayam broiler atau ayam potong maupun ayam petelur yang hidupnya berdesak-desakan di kandang yang sempit ya, dikasih hormon penggemuk atau hormon yang bisa cepat telur. Mohon maaf, pembahasan kali ini saya berbeda pandangan. Mungkin terlihat berbeda pandangan dengan teman-teman di usaha peternakan ayam, juga dengan saudara-saudara saya yang ada di Bali, di Tabanan, di Denpasar, yang mereka rata-rata menjual daging ayam potong. Tapi setelah kita bahas nanti sedemikian rupa, saya yakin kita akan ada pada titik temu yang lebih produktif, karena bisa diambil dari faktor demand dan konsumen. Bisa saja demand-nya kita substitusi dari ayam potong menjadi ayam kampung gitu ya. Nah, itu prinsip clean. Terus yang ketiga, prinsip fair. Fair, adil. Nah, sebelum kita bicara adil secara utuh di sini, adil terkait dengan yang poin kedua tadi, kenapa ayam kampung yang masuk kategori slow food, kenapa ayam broiler tidak termasuk juga? Kenapa? Karena di sini juga tidak memenuhi prinsip adil. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, teman-teman di usaha peternakan, bagi kita di gerakan slow food, kayak kayak tidak punya rasa pri kehewanan, tidak punya rasa pri kebinatangan gitu ya, dimana ayam yang
dipelihara, dibuat berdesak-desakan di satu kandang yang sempit gitu ya, dikasih hormon-hormon yang saya sebutkan tadi, itu sedih banget ya hidupnya. Berbeda dengan ayam kampung yang bisa keliaran kemana-mana, refreshing kemana-mana. Sepertinya hormon peningkat hormon yang bisa membuat dia merasakan bahagia itu benar-benar nyata pada kehidupan ayam kampung. Jadi kita ada pri kebinatangan juga pri kehewanan ya. Nah, baru kita bahas tentang fair dalam arti yang utuh. Di sini sederhana sekali ya. Fair dimaksudkan makanan yang dijual tidak boleh terlalu mahal sehingga memberatkan konsumen, juga tidak boleh terlalu murah sehingga merugikan produsen. Jadi mulia sekali ya gerakan slow food ini. Adalah gerakan yang berupaya mengantisipasi masyarakat kita dari kondisi tidak sehat seperti yang kita ketahui saat ini. Banyak sekali saudara-saudara kita yang terkena penyakit kronis seperti jantung koroner, stroke, diabetes, gagal ginjal, liver, tumor, segala macam ya. Itu menyedihkan sekali. Kalau dulu mungkin penyakit-penyakit itu hanya ada di wilayah perkotaan. Sekarang di wilayah perdesaan lebih banyak bahkan ya. Karena semua kelas masyarakat kita saat ini sudah tidak lagi menerapkan pola makan yang sehat. Gerakan ini mula-mula muncul di Inggris ya, dan sampai sekarang memang berpusat di sana, di Inggris, di Eropa, cuma sudah menyebar ke seluruh dunia. Memang dilatar belakangi keprihatinan ya terhadap kondisi masyarakat dunia, terutama di aspek kesehatan. Kita harus akui bahwa ancaman utama kita saat ini tidak lagi terorisme, melainkan makanan yang serba tidak alami, makanan yang kimiawi. Itu berbahaya sekali ya. Jadi silakan teman-teman yang tertarik dengan gerakan ini, kalau di wilayah Madura, terutama di wilayah Kabupaten Sumeneb, untuk menghubungi saya pelopornya. Memang sejak tahun 2016 yang lalu saya mencoba memelopori gerakan ini di Kabupaten Sumeneb. Di kesempatan lain kita akan bahas pentingnya gerakan ini ya. Sementara ini dulu dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kita lagi makan slow food nih. Iya. Ayam kampung. Nih kan, lihat kan. Ayam broiler. Yo Gerakan makan ayam kampung. Angkat. Slow food is the best. Krek. Bukan fast food ya. Bukan fast food loh ya. Sebelum dia disembelih, dia dipelihara secara senang dulu. Dikasih kebebasan. Makanannya yang dimakan sama ayam kampung itu bukan pakai konsentrat. Hewan. Jadi, ayo 1, 2, 3. Hitungan ketiga angkat tangan ya. Angkat. Yes, slow food. Yes, slow food. No No fast food. Thank you. Thank you.